Kita lanjutkan ke ideal maksimal. Sebelumnya sudah dibahas ideal prima. Jadi kesimpulannya R per P grup ring quotient R per P adalah integral domain jika dan hanya jika P adalah ideal prima. Nah, sekarang kita akan lihat nanti bagaimana kalau R per P atau R per M nanti di sini. Kalau M-nya itu ideal maksimal. Kita akan lihat strukturnya seperti apa. Definisi misalkan M adalah ideal di ring R dan M tidak sama dengan R. Ideal M dikatakan maksimal jika I adalah ideal di R sedemikian sehingga M termuat di I termuat di R, maka jika sedemikian hingga jika I memuat M dan termuat di R, maka M sama dengan I atau I sama dengan R. Nah, contohnya ini, ideal utama yang dibangun oleh 7 di ring Z, himpunan bilangan bulat, adalah ideal maksimal. Ini buktinya, misalkan I adalah ideal, sedemikian sehingga seperti ini. Jadi I-nya itu berada di antara ideal yang dibangun oleh 7 ini, ideal utama ini, dan ring Z. Kita akan buktikan bahwa I-nya sama dengan Z. Nah, jika I tidak sama dengan ideal utama yang dibangun oleh 7 ini, maka terdapat anggota I yang bukan anggota himpunan kelipatan 7. Kita sebut saja anggotanya itu adalah A. Artinya kalau begitu, 7 tidak membagi A. Sehingga A dan 7 adalah relatif prima. Relatif prima itu FBB-nya 1. Sehingga terdapat bilangan bulat U dan V, karena ringnya Z ya, himpunan bilangan bulat. Terdapat U dan V sedemikian sehingga 7U ditambah A kali V sama dengan 1. Tadi 7 dan A-nya anggota I. Ini kombinasi linier dari 7 dan A. Pasti kombinasi liniernya tersebut ya anggota I juga. Ya. Sehingga kalau begitu 1 itu adalah anggota I. Gitu ya. Kombinasi linier dari anggota I karena I-nya ideal ya pasti anggota I juga. Meskipun U dan V-nya ini anggota ring Z. Ingat I-nya ideal. Akibatnya karena dia memuat identitas, memuat 1. Ingat di soal yang pernah dibahas. I ini sama dengan Z. Karena dia memuat identitas tadi. Ini berarti ideal utama yang dibangun oleh 7 ini adalah ideal maksimal. Dan ideal maksimal itu tidak tunggal. Nanti Anda bisa buktikan bahwa ideal yang dibangun oleh 5, ideal yang dibangun oleh 11, itu adalah maksimal di ring Z. Nah, di ring yang lain nanti akan diberi contoh juga. Teorema 6.13. Misalkan M adalah suatu ideal di ring komutatif R yang mempunyai identitas, maka M adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ring quotient R per M adalah lapangan. Nah, ini bagian yang pentingnya. Jadi agar grup quotient ini adalah lapangan, maka idealnya itu harus yang maksimal. Nah, sekarang perhatikan bahwa R per M adalah ring komutatif. Karena R-nya adalah ring komutatif. Karena R-nya mempunyai identitas, maka R per M-nya juga mempunyai identitas. Ini berdasarkan teorema 6.7. Dan M tidak sama dengan R jika 1 atau ini kan identitas. Identitas di R per M tidak sama dengan unsur 0 di
R per M. Ini unsur 0, ini unsur identitas. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa setiap anggota R per M mempunyai inverse. Gitu ya. Nah, misalkan R per M adalah lapangan dan ideal I memenuhi kondisi ini. Jika M tidak sama dengan I, maka terdapat anggota I yang bukan anggota M. Sebut saja anggotanya A. Oleh karena itu, A plus M, koset ini, adalah unsur tak nol di R per M. Karena A-nya bukan anggota M tadi. Jadi A plus M adalah unsur tak nol di R per M. Dan A plus M mempunyai inverse, yaitu B plus M. Mengapa? Karena R per M-nya adalah lapangan. Nah, kemudian karena B plus M ini adalah inverse, maka A plus M dikali B plus M sama dengan 1 plus 1R plus M. Dan definisi perkalian koset seperti ini. Artinya AB plus M sama dengan 1R plus M. Berdasarkan teorema 6.4, AB kongruen dengan 1R pada modulo M. Ya. Oleh karena itu, AB dikurangi 1R berdasarkan definisi kongruensi modulo M. AB kurangi 1R, anggota M. Kita sebut saja dia sama dengan M kecil. Kita tulis ini M sama dengan M kecil. Nah, ini bisa ditulis 1R sama dengan AB ditambah M. Oh, ini salah ya. Harusnya AB dikurangi M. Betul ya. Jadi harusnya 1R itu sama dengan AB dikurangi M. Lanjutkan. Karena A dan M anggota I, A dan M anggota I, maka AB kurangi M juga anggota I. Maka akibatnya 1R anggota I. Karena ideal I ini memuat identitas, maka I sama dengan ring itu sendiri. Oleh karena itu, I adalah ideal maksimal. Nah, converse-nya, oke, tadi coba kita lihat lagi. Yang ini tadi cukup dibuktikan setiap anggota R per M mempunyai inverse. Itu kalau bukti berikutnya ya. Bukti berikutnya, jadi kalau M-nya itu ideal maksimal, maka R per M adalah lapangan. Oke, kita lanjutkan converse-nya. Misalkan M adalah ideal maksimal. Jika A plus M adalah unsur tak nol di R per M, maka A tidak sama dengan, bukan tidak sama dengan, maka A bukan anggota ya. Bukan anggota M. Jadi sekali lagi, kalau A plus M adalah unsur tak nol di R per M, maka A bukan anggota M. Nah, penjelasannya sudah berkali-kali sebelumnya. Nah, perhatikan ideal ini. I anggotanya M plus RA, di mana R-nya anggota ring R dan M-nya anggota ideal M. Ya. Jadi I ini adalah ideal di R yang memuat M. Jadi semua anggota M
adalah anggota I. Nah, lebih lanjut, karena A itu kan bisa ditulis seperti ini, 0R ditambah 1R kali A. Maka, nah ini bentuk ini serupa dengan ini. 0R ada di M, 1R itu ada di R. Ini A, maka ini sama dengan A, dan ini anggota I. Berarti ya A-nya anggota I. Sehingga kalau begitu, I tidak sama dengan M. Karena I lebih besar tadi ya, memuat M. Berdasarkan definisi ideal maksimal, maka I haruslah sama dengan R. Nah, penjelasannya ini tadi ya. I-nya kan seperti ini. Kalau dia tidak sama dengan M, maka mestilah dia sama dengan R. Kalau I ini sama dengan R, dan R itu memuat identitas 1R, maka 1R yang anggota I. Sehingga 1R ini karena anggota I bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Yaitu 1R itu sama dengan M ditambah R A. Oh, bukan RA ya. Saya sudah menulisnya C. Jadi 1R sama dengan M plus CA untuk suatu M anggota M besar dan C anggota R. Nah, lihat bentuk ini. Itu kan 1R dikurangi CA itu kan sama dengan M. Dan M-nya anggota ideal M. Maka kalau begitu CA kongruen dengan 1R pada modulo M. Ini definisi modulo ya. Chapter 6.1. Definisi kongruensi modulo M. Nah, kemudian berdasarkan teorema 6.4 dan definisi perkalian koset diperoleh C plus M dikali A plus M. Ini perkalian koset ini ya. Ini kan sama dengan CA ditambah M. Itu. Dan ini sama dengan 1R tambah M. Karena ini tadi. Jadi CA kongruen dengan 1 pada modulo M mengakibatkan ini sama dengan ini. Perkalian koset, berdasarkan definisi perkalian koset, CA plus M itu sama dengan C plus M dikali A plus M. Nah, ini kali ini menghasilkan identitas di R per M. Berarti kalau begitu C plus M adalah inverse perkalian dari A plus M. Oleh karena itu, R per M adalah lapangan. Terbukti ya. Nah, ini akibat berikutnya. Akibat dari teorema tadi. Pada ring komutatif yang mempunyai identitas, setiap ideal maksimal adalah ideal prima. Nah, tadi belum dikasih contoh ideal prima yang bukan ideal maksimal. Nah, membuktikannya mudah. Jika M adalah ideal maksimal, maka R per M, R-nya adalah ring, adalah lapangan. Berdasarkan teorema 6.13 yang barusan dibahas, setiap lapangan pasti integral domain. Ya. Sehingga kalau begitu R per M ini adalah integral domain. Kalau R per M-nya integral domain berdasarkan 6.12, maka M adalah ideal prima. Nah, itu terbukti ya. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke video-video lain yang isinya pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.